Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai toolbar dari constraint, mana toolbar constraint ini memiliki tool yang biasa digunakan untuk mempermudah pengerjaan pada software Inventor. Yang pertama, kita ada yang namanya coincident constraint. Coincident constraint itu sendiri adalah tools yang berfungsi untuk memindahkan sebuah objek 2D dengan menggunakan titik poin berupa endpoint, midpoint, atau center point. Contohnya, di sini kita memilih sebuah garis dan lingkaran menggunakan coincident constraint. Klik objek yang akan dipindahkan, apakah ia pada endpoint atau midpoint, dipindahkan ke x-axis. Seperti yang dilihat, lingkaran akan langsung berada pada titik endpoint dari sebuah garis lingkaran. Kemudian untuk tool kedua, memiliki yang namanya collinear constraint, yang mana tool ini berfungsi untuk membuat dua garis memiliki sudut yang sama. Contohnya, kita gunakan tool dari collinear constraint. Objek awal, kemudian objek yang kedua. Objek awal akan hilang dan akan menyesuaikan terhadap objek kedua. Itulah fungsi dari collinear constraint. Kemudian ada yang namanya concentric constraint, yang mana tool ini berfungsi untuk memindahkan objek berupa lingkaran menjadi satu titik center. Jadi, menggunakan tool dari concentric constraint, lingkaran yang kedua akan kita buat menjadi satu titik center pada lingkaran pertama. Ya, tampak seperti gambar di atas seperti ini. Kemudian kita ada yang namanya tool fix. Fix ini berfungsi untuk mengunci sebuah objek. Contohnya, kita punya sebuah garis menggunakan warna hijau, kita gunakan tool fix. Klik pada benda yang ingin difixkan. Tool fix ini sebenarnya untuk mengunci, tetapi objek yang kita kunci ini tidak bisa di-edit atau di-move, dipindahkan, di-copy, dan lain-lain. Itulah fungsi dari fix. Kemudian kita ada yang namanya parallel constraint. Parallel constraint ini berfungsi untuk memindahkan dan membuat suatu garis memiliki kemiringan yang sama terhadap garis yang lain. Contohnya, kita buat dua garis.
yang akan menjadi titik tumpu untuk objek yang akan diparalelkan, yaitu objek awal dan kedua. Dan berikut objek awal akan menyesuaikan kemiringan atau sudut terhadap objek kedua. Setelah itu kita ada yang namanya perpendicular constraint. Perpendicular constraint adalah tool yang berfungsi untuk membuat sebuah bangun yang miring menjadi bangun yang rata dan sejajar. Contohnya bangun. Kemudian kita menggunakan tool perpendicular constraint karena benda yang objek garis yang akan disejajarkan. Dan tampak secara otomatis akan membentuk suatu bangun yang lebih sejajar dan rata. Kemudian horizontal constraint. Horizontal constraint adalah tool yang berfungsi untuk memindahkan objek agar sejajar terhadap sumbu X. Contohnya di sini bila kita menggunakan horizontal constraint, maka benda yang akan disejajarkan terhadap sumbu X adalah lalu titik poin saja. Kemudian kita sejajarkan dua garis. Otomatis garis akan menyesuaikan terhadap sumbu X. Tidak beda jauh dengan horizontal constraint. Vertical constraint adalah memindahkan objek agar sejajar terhadap sumbu Y.
berfungsi untuk menyinggung dua buah objek dan digunakan pada sebuah garis dan sebuah lingkaran. Maka dia akan mensejajarkan sesi garis dengan sesi garis seperti yang tampak pada layar. Kemudian kita ada simetrik. Simetrik ini adalah tool yang berfungsi untuk mensimetriskan dua buah sudut dan menyamakan sudut dari dua buah objek. Contohnya, ini tidak beraturan, tapi sudah kita menyamakan fungsi di sini. Yang sama besar seperti yang terdapat pada layar. Kemudian yang terakhir kita ada yang namanya equal atau sama, atau memiliki fungsi membuat dua buah objek mempunyai bentuk dan dimensi yang sama. Agar lebih mudah kita menggunakan sekarang. Kita menggunakan equal tinggal objek awal dan kedua, maka objek awal akan menyesuaikan dimensi dan ukuran terhadap objek kedua untuk diikuti. Baiklah,